Selamat siang, masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Hari ini pada kesempatan kegiatan podcast yang diselenggarakan oleh BPD UPT di Sidoarjo, menyelenggarakan podcast dengan mengambil tema diskusi yaitu keberadaan pajak daerah dan retribusi daerah di era digital ekonomi. Pada kesempatan kali ini kami menghadirkan juga narasumber yang sangat kompeten, khususnya dari Komisi C. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Kuswanto SHMH. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa masyarakat Jawa Timur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pula Bapak Fauzan Fuadi, Sarjana Ilmu Komunikasi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pula Bapak Suyatni Priasmoro SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema yang sudah disampaikan oleh panitia, hari ini kita akan berbincang, ngobrol santai, diskusi santai dengan pihak narasumber, khususnya terkait dengan keberadaan pajak daerah dan di era digital ekonomi. Sebagaimana diketahui bersama bahwa keberadaan PAD di dalam menunjang keberhasilan pembangunan sangatlah penting, sehingga pada saat ini kita minimal bisa memastikan keberadaan PAD optimalisasi khususnya di era digital. Hal-hal yang menjadi kebutuhan, hal-hal yang menjadi perubahan-perubahan untuk bisa diantisipasi di dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena masyarakat sekarang sudah menuntut segala sesuatunya itu menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan. Maka kebutuhan akan keadaan ini menjadi suatu kewajiban, khususnya bagi Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur di dalam rangka untuk mengoptimalkan PAD. Terkait dengan itu, saya mulai kepada Pak Kus terkait pandangan beliau, apakah dalam era digital ekonomi sekarang ini Bapenda sudah bisa atau mampu mengakomodasi dirinya di dalam tuntutan masyarakat seperti saat ini, Pak? Monggo, silakan. Baik, terima kasih Pak Heri, Kepala OPT Bapenda Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang ada di UPT Bapenda Sidoarjo, kemudian Pak Suyatni, rekan saya, Pak Fauzan, masyarakat Jawa Timur, khususnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Memang kalau kita lihat, kita perhatikan dan kita sadari bahwa dalam kehidupan kemasyarakatan ini mengalami suatu perubahan peradaban. Sekarang ini masuk ke suatu era namanya era digital. Masyarakat diharapkan mendapatkan suatu kemudahan dari sektor ekonomi. Dengan era keberadaan digital ini bisa meningkatkan dan memperlancar usaha seperti UMKM dan lain sebagainya. Begitu juga Pemprov Jawa Timur ini salah satu tugas yang utama adalah pelayanan kepada masyarakat. Kita tahu Pak Heri dan masyarakat Jawa Timur bahwa jelas dan nyata bahwa masyarakat itu ada hak dan kewajiban. Salah satu kewajibannya adalah bayar pajak. Hampir setiap kita itu yang jelas dan nyata yang harus menjadi kewajiban masyarakat itu adalah bayar pajak kendaraan bermotor.
tentunya sebagai pelayan masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Timur dituntut memberikan kemudahan. Di satu sisi secara konservatif kita sudah melakukan itu ya, Bapenda di masing-masing UPT dan Komisi C selalu memberikan suatu motivasi. Komisi C tugasnya menjadi partner atau mitra daripada Bapenda, terus memberikan motivasi agar supaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik. Secara konservatif kita sudah membuka pos-pos pelayanan. Secara konservatif kita juga sudah mendatangi rumah ke rumah. Ya, kemudian di era digitalisasi ini tentunya yang namanya pelayanan juga harus menyelaraskan diri dengan kemajuan atau era yang sekarang sedang terjadi, yaitu era digital. Oleh karena itu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya itu harus kita berikan kemudahan. Kita sudah memanfaatkan di era digital ini selaras dengan kemajuan teknologi digital, kita sudah banyak bermitra ya Pak Heri. Kita lihat sudah bermitra dengan toko-toko swalayan, Indomaret, Alfamart, kemudian dengan aplikasi pembayaran lewat transfer langsung lewat Bank Jatim misalnya. Ini adalah upaya kita yang selalu kita evaluasi terus. Apakah di era digitalisasi ini kita sudah bisa menyesuaikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dengan kemudahan-kemudahan. Intinya Pemprov Jatim harus memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jadi itu pandangan saya terkait dengan era digital, kaitannya dengan tugas yang utama bagi Bapenda Jawa Timur maupun di masing-masing UPT seperti halnya di Kabupaten Sidoarjo saat sekarang ini. Baik. Jadi adaptasi itu memang suatu kewajiban bagi lembaga untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang sekarang ada. Ya, setiap era kita tidak boleh tertinggal, terutama dalam hal pelayanan, terutama dalam hal memberikan kemudahan. Kalau sekarang sudah eranya digital, kalau kita nggak ikut berarti kita membiarkan masyarakat dalam keadaan kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mulai mengaktifkan dan mengembangkan pola pelayanan dengan digital. Walaupun masyarakat belum terlalu banyak yang memanfaatkan pembayaran pajak ini dengan fasilitas digital. Masih masih kurang dari 20% saya kira. Selebihnya mungkin banyak yang masih konservatif. Baik, terima kasih Pak. Kemudian Pak Fauzan, ada tanggapan terkait dengan ini? Secara umum sebetulnya dalam rangka beradaptasi dengan kemajuan zaman, digital ekonomi baru yang tadi diangkat sebagai tema oleh Bapenda, saya kira sudah dilakukan. Bahkan mungkin 2 tahun 3 tahun terakhir ini Bapenda sudah melakukan itu. Komisi C dalam beberapa kali kesempatan kami keliling ngecek secara langsung kesiapan Bapenda di UPT-UPT di kabupaten kota. Kita juga menyaksikan langsung betapa teman-teman Bapenda kabupaten kota ini sudah mempersiapkan diri untuk menyongsong era digital ekonomi tadi yang disebut oleh Pak Heri itu. Meskipun secara spesifik barangkali tetap diperlukan adaptasi-adaptasi, diperlukan penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan yang harus kita yakini, kita percayai bahwa ini kan digital, perkembangan teknologinya kan tentu dia akan berkembang terus. Boleh jadi sampai 5 tahun mendatang cara-cara mengambil pajak dari masyarakat dengan memanfaatkan sistem online seperti sekarang ini mulai banyak digalakkan, masih menjadi kebutuhan. Tetapi 5 tahun setelah itu barangkali ada metode lain, ada cara-cara lain yang kemudian juga kita perlu update di situ, kita perlu menyesuaikan diri di situ. Kenapa demikian? Karena ini kan sebetulnya
ada banyak variabel yang mau tidak mau kalau kita mau objektif membaca keseluruhan potensi pajak daerah di masyarakat ini, kita kan baru dihadapkan pada satu pilihan objek pajak yang hampir di semua daerah ini menjadi primadona ketika kita berbicara soal pajak kendaraan bermotor, BPNKB dan seterusnya itu. Kita belum ada misalnya mempelajari umpama muncul suatu saat itu objek-objek pajak baru yang kemudian menjadi kewenangan provinsi, katakanlah begitu, lalu kita menyiasati menyikapinya seperti apa. Ini kan kita baru berbicara soal pajak kendaraan bermotor, baru berbicara soal retribusi di beberapa tempat yang itu menjadi kewenangannya provinsi. Bisa jadi nanti muncul regulasi baru yang kemudian mengatur ada objek atau varian objek baru yang kemudian ini menjadi kewenangannya provinsi. Kita harus menyikapinya seperti apa. Toh ini juga harus kita kembalikan kepada perkembangan teknologi komunikasi dan digitalisasi itu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, saya kira belum mengatur tentang memproyeksi atau membaca kemungkinan apa di masa yang akan datang itu ada objek pajak baru yang kemudian menjadi kewenangan provinsi. Ini kan bisa sewaktu-waktu berubah. Undang-Undang 1 2022 tahun 2022 itu saja, itu kan paling tidak sudah mendegradasi satu kewenangan atau haknya, privilege-nya provinsi yang selama ini secara langsung kita atur melalui mekanisme melalui mekanisme bagi hasil ya, bagi hasil. Tetapi dengan Undang-Undang 2022 ini kan pakai absen yang kita dikasih, kalau tidak salah saya pelajari, dikasih kesempatan sampai 2 tahun mendatang untuk menyesuaikan regulasi-regulasi di tingkat daerah agar turunan dari undang-undang ini tetap dapat diberlakukan di daerah. Sebab tanpa itu kan juga daerah tidak bisa melangkah. Belum ada omnibus law-nya tentang ini gitu ya, belum ada, sehingga tetap bagaimanapun ada ruang di mana 2 tahun mendatang itu kali-kali aja kemudian bisa efektif dan efisien, daerah menyesuaikan diri, lalu kemudian yang sebelumnya melalui mekanisme bagi hasil itu bisa langsung beradaptasi dengan undang-undangnya. Ini berbicara undang-undangnya, belum lagi berbicara sektor-sektor yang lain, karena kan tetap juga harus kita bedakan antara pajak daerah dan retribusi daerah. Sentuhan kreativitas humanismenya barangkali juga perlu di-create, dimunculkan sebagai upaya untuk agar wajib pajak itu yang sudah-sudah tidak menjadi beban tambahan bagi KUPT seperti jenengan ini. Dengan kayak begini ini sudah banyak terbantu, orang cukup dengan ke Indomaret bayar pajak, selesai urusan. Kalau dulu kan harus antri berlama-lama di Samsat, di UPT-UPT setempat untuk membayarkan pajak. Sekarang relatif lebih mudah. Barangkali juga perlu kreativitas baru agar wajib pajak itu dapat membayarkan kewajibannya itu dengan lebih sukarela dan mungkin juga dapat ribet atas kesadaran pajaknya itu. Jadi tidak melulu berbicara retribusi kemudian wajib pajak itu dapat ribet, tetapi juga boleh jadi wajib pajak yang tepat waktu, yang sadar kewajibannya itu juga bisa jadi akan dapat reward. Bukan lagi apresiasi-apresiasi yang memaklumi keterlambatan dengan bentuk misalnya pemutihan atau apa itu. Kalau itu kan kebutuhan UPT untuk istilahnya agar targetnya terpenuhi. Nah, ini maksud yang ingin saya tekankan adalah boleh jadi suatu saat karena perkembangan terus berjalan ada rangsangan-rangsangan dalam bentuk lain, misalnya kalau bicara Jawa Timur 1 juta pembayar pajak pertama lalu berhak atas undian apa, sehingga target realisasi penerimaan dari pajak itu orang betul-betul di situ ada kesadaran yang dibungkus oleh stimulasi-stimulasi yang diberikan oleh pemerintah. Tidak hanya, karena ini kan eranya juga sudah berubah Pak Iri. Kalau dulu di feudalisme itu orang
ketika bahkan belum pasca feodalisme ya, di era Orde Baru itu kita masih cukup merasakan. Saya masih kecil itu betapa kami pernah merasakan sekeluarga harus bersembunyi di dalam rumah karena ada kolektor pajak datang ke rumah untuk memungut pajak elektronik pada saat itu. Itu kan kayak ada intimidasi, ada represi. Meskipun memang definisi pajak itu ya ada unsur intimidasinya, ada unsur kursifnya kan, memaksanya. Nah itu kan mungkin momentumnya dalam kurun waktu puluhan tahun ya. Di era feodalisme dulu mungkin kita bayangkan kerajaan itu ketika memungut pajak kan dengan cara-cara yang agak mengerikan itu, lalu di era Orde Baru yang pengalaman saya tadi saya ceritakan itu, di era hari ini mungkin 20 tahun 30 tahun yang akan datang mungkin eranya akan berubah lagi, dan ya UPT seperti Panjenengan kita dorong untuk tetap bisa kreatif, inovatif, menyesuaikan dengan keadaan zaman. Saya kira itu mungkin Pak. Terima kasih Pak. Nyambung lagi di pendapat mungkin Pak Suyatni bisa memberikan sedikit pandangan begitu terkait dengan ini. Ya, baik. Saya terkait dengan PKB ya. Tadi kalau disinggung soal digitalisasi, yang paling tampak sekarang ini kan di pajak kendaraan bermotor. Dari program kita bayar lewat e-channel itu secara keseluruhan kita baguslah terobosan. Tetapi catatan kecil saya adalah kan itu tujuannya untuk mempermudah, untuk mempercepat sekaligus transparansi. Tapi beberapa aparatur pelaksana di loket-loket misalnya itu masih belum seragam dalam menyikapi kebijakan yang arahnya mempermudah itu. Karena satu misalnya dia orang bayar bayar lewat Tokopedia, dia ada di Surabaya gitu, plat kendaraannya di luar Surabaya, misalnya gitu mau ada yang pengen ngeprint tetap, meskipun punya bukti dari Tokopedia ngeprint di katakan Samsat Surabaya, itu belum bisa Samsat Surabaya memberi faktur pajaknya kayak lampiran STNK itu ya, invoice-nya kan sudah ada nih dari Tokopedia, tapi itu kan kurang marem, kadang-kadang orang bahkan soft file saja nggak marem, pengen minta print gitu. Tapi di Surabaya nggak bisa, ini kendaraan luar daerah, misalnya di Magetan gitu, misalnya di Jember belum bisa dia. Nah, itu masih belum dilaksanakan, di daerah lain bisa, artinya belum seragam. Lah, menurut saya ini kepada pelaksana ini mestinya ada bekal yang padu gitu ya. Karena saya misalnya sebagai anggota komisi itu kalau pas reses sosialisasi, sekarang ini sudah bisa dibayar di mana saja, kan begitu. Tapi nyatanya mau di-print malah belum bisa ini. Oh Bapak harus ke Magetan, nge-printnya diminta di Surabaya, nggak bisa. Ini catatan kecil saya. Coba sampai cek di loket-loket, masih banyak sekali yang seperti itu. Dan saya ini ngumpulin bukti banyak, sampai saya ngeklaim ke Pak Kabid nih, ke Pak Sungging. Apa? Saya bilang begitu. Ya oleh Pak Sungging dikeluarkan aja, baru dikirim ke saya lewat Gojek. Bukan itu. Maksud saya ini di tingkat pelayanan, digitalisasi di PKB itu juga pelaksanaannya belum seragam. Nah ini dulu yang harus diperbaiki dulu. Nah mestinya program-program macam ini terus dikontrol. Ada semacam supervisor gitu ya. Karena kan kita tadi sepakat tujuannya untuk mempermudah, mempercepat, dan memperkuat transparansi supaya masyarakat makin sadar, makin patuh, dan makin rela untuk membayar pajak dalam rangka melaksanakan kewajibannya. Catatan-catatan kecil itu perlu diperbaiki. Itu dari sisi PKB. Di luar PKB, ya kita masih konvensional sekali, kan begitu ya. Dari sisi konvensional, bagaimana pajak permukaan air tanah, misalnya bagaimana kita menghitung potensi dan sebagainya. Mungkin kita belum bagus. Lah ini dari sisi-sisi itu juga mesti diperbaiki. Tugas Bapenda masih ini. Apalagi nanti 2024 ada skema, kemungkinan kita dari porsi PKB dan BPNKB kan akan berkurang. Kalau nggak digali lagi potensi-potensi lain, penerimaan lain, ya nanti kan kira-kira dari skema itu kita kehilangan sekitar 10-an triliun nanti untuk akibat penerapan Undang-Undang Nomor 122 kan gitu. Untuk provinsi kan karena harus dibagi ke daerah-daerah, maka pos lain PKB saya kira juga mesti dari sekarang dipelajari secara sama bagaimana itu bisa adakah. Nah itu mulai sekarang mungkin sumber dayanya untuk mulai diarahkan ke sana. Saya kira catatan saya sementara itu. Yang lain saya sepakat dengan kawan-kawan tadi, intinya
kan juga seperti itu. Tolong yang pesan saya untuk pelaksanaan yang ngeprint vaksin Siap. harus seragam di setiap samsat Iya, PTD. Orang bawa bukti harusnya bisa di print samsat keliling gimana harusnya bisa itu gitu. Jangan harus ke Jember, apa artinya? Bisa ngeprint sendiri. Ya, ada barcode-nya itu ya. Ada. Nah, Jadi cetak mandiri bisa sebenarnya. Nah, saya dikomplain kita sosialisasi. Saya kadang cukup menunjukkan WA-nya itu aja, apa SMS itu. Nggak perlu ngeprint, Pak. Iya sebenarnya, tapi ada masyarakat ini supaya marem mintanya di print itu, Pak. Sudah bayar ini Tokopedia misalnya begitu. Minta di print apa seperti itu, tapi Samsat ngomong kalau ini harus ngeprintnya sesuai dengan plat Bapak di Samsat Magetan, Samsat Jember. Wah, kalau ini nanti Itu Bapak yang temui di lapangan seperti itu ya, Pak ya? Iya. Saya ada buktinya ini nanti. Iya. Ini nyambung sedikit ya Pak Yati ya. Saya beberapa kali dimintai tolong oleh konstituen itu begini Pak Iri. Ada jenis kendaraan baru muncul yang itu faktur pajaknya belum keluar sehingga sebetulnya dia mau bayar pajak ini. Tapi karena nominal yang harus dia bayar itu dia belum keluar, lalu ya dia belum bisa bayar pajak. Berkali-kali itu dari Kota Madiun ya, berkali-kali diminta tolong teman dari Kota Madiun, lalu saya forward ke provinsi, padahal ternyata prosesnya di provinsi itu ya nggak lama. Dia hanya menunggu SK gubernur kurang lebih seminggu sampai 2 minggu, baru kemudian besaran angka pajak yang harus dibayar ini keluar dari mereka. Hanya saja itu persis yang dikatakan oleh Pak Syartin tadi. Ketika kita mintakan nominal itu dari KUPT setempat, itu memang tidak Karena faktornya belum keluar gitu Pak. Iya, jenis kendaraan baru. Kendaraan baru karena faktornya belum keluar, sehingga ada kelambatan memang di situ. Iya, jadi dasar kita menetapkan kan juga dari faktor Pak. Karena terkait dengan jenis kendaraannya kan? Ya, jenis kendaraannya. Jadi kita belum bisa menentukan itu karena selamat datang. Ya, kalau yang saya maksud tadi gini, ini nak nyambung lagi kan gini ya. Tokopedia ada bayar. Betul. Orang masyarakat maunya yang bentuk STNK itu. Iya, maunya yang perintilan kan itu bisa ya. jadi bukti untuk Samsat friend gitu. Karena platnya Madiun diminta di Surabaya nggak bisa. Dia tinggal di Surabaya. Kan selama Jatim mestinya di mana aja deh, kan gitu. Sesuai dengan tekad tadi memakai aplikasi tadi, pakai channel tadi. Itu maksudnya. Yang sementara kita kalau reses wasbang misalnya mensosialisasikan itu sekarang tidak kan gitu ininya. Sekarang gampang sekali, tapi kok begitu gitu. Nah ini catatan saya. Baik. Catatan Bapak akan kita perhatikan nanti. Pemirsa, menyusul hadir di tengah-tengah kita juga Bapak Agung Supriyanto SH. Selamat datang Pak Agung. Assalamualaikum. Kemudian Pak Haji Muhammad Kulaim Junaidi SPMM. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun menyusul langsung kita nggak ada salahnya lah kita minta pendapat terkait dengan tema kita diskusi diskusi hari ini Pak Kulaim dan Pak Anu terkait dengan keberadaan pajak dan retribusi daerah di era digitalisasi. Kita ingin mendengar tanggapan Bapak terkait dengan apakah Badan Pendapatan selaku leading sektor dan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan provinsi sudah mengantisipasi itu, sudah melaksanakan itu atau belum? Monggo Pak Agung. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, hampir semua institusi atau OPD ya saat ini persoalan digitalisasi itu kan seakan-akan sebagai keniscayaan ya, termasuk di UPT pengelola pendapatan daerah di Jawa Timur itu. Nah, kondisi dalam pemerintah kita yang adanya defisit anggaran itu kan, memang pajak itu salah satu jenis pendapatan yang sangat potensi untuk menutupi defisit anggaran, sehingga berbagai unsur dari pemerintah daerah itu berupaya agar pendapatan pajak ini bisa dioptimalkan. Nah, digitalisasi itu kan sebagai instrumen
agar bagaimana adanya digitalisasi itu bisa mempermudah dalam pelayanan, sehingga dampak dalam mempermudah pelayanan ini potensi-potensi dari pendapatan pajak itu bisa dimaksimalkan. Mengingat di Jawa Timur juga wajib pajak itu kan belum sepenuhnya patuh kan, sehingga dengan cara mempermudah pelayanan di era digitalisasi ini, harapan kita semua itu bisa memaksimalkan agar wajib pajak itu bisa mengoptimalkan diri untuk mematuhi kewajibannya ini. Nah, saya melihat memang Bapenda ya di UPT ini sudah berbenah. Nah, saya sendiri yang awalnya tuh dengan cara-cara konvensional ya, saya ini sudah menggunakan digitalisasi ini sebagai alat untuk mempermudah. Akan tetapi kesadaran masyarakat pengguna digitalisasi kan belum bisa maksimal. Karena saya sendiri, kalau saya membayar pajak sekarang itu lewat n-banking itu kan beberapa aplikasi kan ada, tetapi ternyata setelah saya diskusi sama teman-teman itu belum sepenuhnya tahu, walaupun di HP masing-masing itu ada aplikasi itu, tetapi belum sepenuhnya tahu lah. Sehingga saran dari kami UPT di Bapenda ini, peran dari sosialisasi ini bisa dimaksimalkan kan, karena saya yakin apabila peran memaksimalkannya, insya Allah masyarakat lebih memilih pilihan menggunakan instrumen digital daripada dengan cara-cara konvensional. Ini mungkin catatan tebal yang saya sampaikan dalam forum kali ini kan. Ya, kita tertarik tadi, persoalan digital adalah masalah pilihan. Artinya memang itu suatu tuntutan, namun dikembalikan lagi kepada masyarakat, ini adalah semua kan pilihan. Menyambung dari pendapat Pak Suyat ini tadi, secara esensi kita sudah melaksanakan pelayanan yang berbasis digital, namun di dalam pelaksanaannya masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan. Artinya standarisasi perlu juga di monitoring, Pak, begitu Pak ya. Pak Kulim, ya, silakan baik. Terkait dengan ini pendapat Bapak seperti apa, Pak? Ya, terima kasih pemirsa dan Pak Heri. Ya. Karena sudah zamannya digital, maka ya alhamdulillah pendapatan sudah melangkah mengikuti zaman. Bahkan sebenarnya terlambat karena semua pembayaran itu sudah menggunakan online, dan belanja saja sudah banyak menggunakan online, dan digitalisasi ini sudah trennya di zamannya dan ini kebutuhan. Maka seharusnya meskipun terlambat tapi harus sosialisasi lebih maksimal, karena pembayaran ini adalah merupakan pajak yang bisa menutupi kebutuhan anggaran provinsi. Maka orang pembayar pajak ini bagaimana membayar pajak tidak disibukkan dengan cara-cara membayarnya ini. Namun yang terpenting lagi terkait masalah bayar pajak ini juga di aplikasi atau handphone itu juga karena bayarnya itu mudah. Kalau sudah mudah biasanya itu lupa, biasanya itu manusia bahasanya gampang dan kadang itu tidak dengan banyak kemudahan ini seakan-akan sering terjadi keterlambatan. Ini mudah mungkin begitu nantinya, sering terjadi keterlambatan karena mikirnya tidak disamsat cara pembayarnya, karena seakan-akan pembayar gampang nanti pas belanja, tapi gara-gara itu sering terjadi kelupaan, sehingga apa yang terjadi ya menghindari denda. Maka apakah tidak ada aplikasi bagaimana untuk mengingatkan
jatuh temponya membayar pajak itu agar tidak terjadi penundaan. Itu pertama. Yang kedua, ya sebagaimana kita ketahui sampai detik ini juga mungkin ada keraguan dari wajib pajak yang mungkin belum kalau tidak bayar di Samsat, rasanya dikhawatirkan di jalan, kemudian kalau ada sesuatu yang mungkin itu masih meragukan bagi dia, kurang marem lah ya Pak kalau itu tantangan, artinya PR daripada Bapenda bagaimana meyakinkan, bukan dengan kalimat-kalimat dengan bagaimana yang kita tahu sering itu sudah nggak apa-apa, itu bukan hanya itu, kira-kira apa ini PR-nya, bagaimana meyakinkan seluruh wajib pajak bahwa dengan membayar melalui online sebagaimana di Indomaret sudah selesai sebenarnya, sehingga terjawablah tanpa harus dijelaskan. Nah, ini bagaimana, apakah ada produk atau ada alat untuk menjelaskan tanpa dijelaskan melalui sosial media atau tanpa dijelaskan melalui pamflet, bahwasanya membayar melalui itu sudah selesai dan mereka tidak ada lagi keraguan sedikit pun, meskipun sedikit itu jadi masalah. Artinya mungkin Pak Heri sudah banyak yang sudah menyampaikan bahwa sudah nggak ada masalah bayar, tapi ada sebagian kecil yang merasa masih belum ini tolong ada produk yang bisa menjelaskan itu Pak Heri. Iya Pak. Baik, dari data yang kita punya terkait dengan pelaksanaan pembayaran melalui e-channel dan digital menunjukkan tren naik Pak. Di Jawa Timur rata-rata penggunaan layanan unggulan khususnya yang melalui layanan e-channel itu sudah mencapai hampir sekitar 6.000 atau 8.000 transaksi di seluruh Jawa Timur. Bila dibandingkan dengan layanan unggulan di Samsat, ya hampir mungkin hampir imbang Pak, hampir imbang. Artinya apa? Masyarakat sebenarnya sudah bisa menerima keberadaan itu di lapangan. Dan memang kondisinya sepanjang itu adalah dalam rangka untuk memudah. Menarik sekali dengan apa yang disampaikan Pak Kulem. Mengapa sudah diberikan kemudahan, tapi masyarakat kadang-kadang terlena juga karena saking mudahnya lupa. Karena apa? Ini kayak deret ukur, deret hitung Pak. Semakin kita memudah juga tunggakan juga banyak juga. Ini kira-kira menurut bapak-bapak ini apa yang terjadi di masyarakat ini Pak? Kira-kira sehingga muncul masih banyaknya juga tunggakan begitu. Padahal di sisi lain layanan sudah kita permudah layanan. Mungkin Pak Kuswanto bisa menanggapi. Iya, kita ini hidup di suatu zaman yang tidak pernah kita duga akan mengalami banyak masalah. 2 tahun yang lalu tidak ada satupun yang memperhitungkan bahwa kita akan kena wabah dan sudah kita namakan pandemi. Karena itu bukan hanya pada suatu tempat, tetapi mendunia. Akhirnya kita istilahkan sebagai pandemi. Dan itu bagaimana penanganannya, bagaimana proses itu berkembangnya penyakit, itu membutuhkan waktu 2 tahun. Karena ini suatu penyakit yang betul-betul kita nggak tahu. Dan bahkan langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah itu ekstrim. Work from home, bepergian nggak boleh, semua jalan ditutup. Apa yang terjadi? Matilah perekonomian. Kalau mati perekonomian, ya orang nggak berpenghasilan. Kalau orang nggak berpenghasilan, ada duit, pasti menggunakan skala prioritas. Prioritasnya apa? Ya untuk hidup dulu, bertahan hidup, untuk makan dulu. Ya, itu pun tidak selesai, 1 tahun baru berselang, kita sekarang naik yang namanya bahan bakar minyak. Ya pemerintah tahu keadaan itu, tapi memang tidak ada suatu solusi lain kecuali harus mengambil langkah yang tidak populis, menaikkan harga BBM. Itu semua yang membuat masyarakat itu kemampuannya terganggu, ya, sehingga masyarakat menunda pembayaran itu bukan karena masyarakatnya yang jelek, bukan masyarakatnya yang tidak sadar akan pembayaran pajak, tetapi memang
kondisional. Kondisinya memang seperti itu. Tapi kita sebagai pengelola wilayah ini, ya Jawa Timur ini, ya tentunya kita terus mencari solusi terhadap apa yang harus kita bisa lakukan. Karena pajak ini menjadi tulang punggung untuk pembangunan, terutama pajak kendaraan bermotor ini kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah itu besar. Segala upaya kita lakukan, jadi misalnya pembebasan pembayaran denda, atau kita kenal dengan pemutihan. Nggak ada pemutihan itu berbulan-bulan, hampir setengah tahun itu. Pemutihan itu suatu kebijakan yang insidental saja, 1 bulan. Gitu. Tapi karena masyarakat itu memang kita sadari sedang tidak berkemampuan, akhirnya pemutihan itu kita longgarkan sampai nanti tanggal 15 Desember. Ya karena pemerintah tahu bahwa untuk menyelesaikan penagihan itu nggak mungkin pemerintah itu mengadakan upaya paksa. Nggak mungkin, mana ada pembayaran pajak kendaraan bermotor pakai cara paksa. Semuanya menunggu kesadaran. Ya kita memang harus bisa kerja keras untuk itu. Kerja kerasnya yang memberikan pelayanan dan kemudahan. Ya, datangi supaya mereka juga ada perhatian. Supaya tidak kemudian dimanfaatkan untuk faktor-faktor pembelanjaan yang lain dulu. Ya, setelah kebutuhan makan cukup, ya bayar pajak. Karena pajak itu adalah untuk masyarakat juga pada akhirnya, karena itu adalah sumber anggaran untuk melakukan pembangunan di wilayah kita. Jadi sekarang sudah luar biasa pajak untuk pekerja aplikasi online untuk kendaraan angkutan itu dibebaskan. Kemudian ojol dibebaskan, kemudian kendaraan angkutan mikrolet dibebaskan. Walaupun berlakunya itu mulai September kemarin sampai 15 Desember. Tapi sudah sangat bijak pemerintah Jawa Timur itu. Ya kita harus kerja keras, kita imbangi. Satu sisi kemampuan masyarakat baru bergerak dalam hal pemulihan. Kita harus rajin-rajin melakukan pendekatan kepada masyarakat, mendekati masyarakat, pelayanan keliling, kan ada samsat keliling, ya kemudian samsat corner ini ya kita buka kalau bisa sampai 24 jam lah, sampai dengan malam hari di pusat-pusat keramaian. Itu kan yang membuat masyarakat tergugah untuk membayar. Jadi mereka lewat, ada samsat pembayaran pajak ini, saya belum bayar maka saya akan bayar di situ. Jadi itu adalah cara pendekatan seperti yang dikatakan oleh Pak Agung tadi. Masyarakat itu perlu sosialisasi. Sosialisasinya ya kita berbuat terus. Jadi ya memang kita diberikan tugas untuk itu. Ya, karena pekerjaan kita di situ. Maka kita harus bisa menggumuli pekerjaan kita ini dengan baik supaya bisa mencapai target dan sebagainya. Kita optimis lah, insya Allah di tahun-tahun mendatang ini masyarakat akan muncul kemampuannya serta akhirnya pertunggakan itu semakin berkurang. Tetap optimis Jatim Bangkit ya. Optimis. Tetap optimis. Mungkin bapak-bapak yang lainnya, monggo silakan yang menanggapi terkait dengan ini. Ya, saya nambahki terkait masalah yang tadi disampaikan kemudahan. Sebenarnya dengan kemudahan tadi saya singgung bagaimana ada alat yang bisa mengingatkan, karena dengan kemudahan ini sebagaimana kita tahu harapannya tidak terjadi tunggakan. Yang saya pikir kayaknya belum terjawab itu. Dengan kemudahan justru malah semakin banyak kemudahan, artinya melalui digital ini maka orang malah belayeno istilahnya. Maka alat yang kedua terkait masalah bagaimana kesadaran itu untuk membayar pajak, dia merasa tidak berat, tidak merasa bahwasannya pajak itu suatu membebani daripada wajib pajak. Nah, seperti itu saya kan pada senior kami Pak Gus, bahwasannya bagaimana pajak itu sebenarnya untuk kembali ke wajib pajak dan masyarakat sekitarnya. Yang perlu kita garis bawahi dan kita tekankan kepada wajib pajak, bahwasannya
pajak yang dibayar itu khususnya pajak kendaraan bermotor itu yang mungkin kurang sosialisasi. Itu kan ada juga jasa raja di dalamnya. Nah, yang di situ kesadaran kita dengan membayar pajak, kita menyumbang, membantu mereka yang manakala terjadi kecelakaan musibah. Ini yang belum tersosialisasikan, sehingga menyumbang. Rasanya membayar pajak itu ada sedikit sosial kita kepada pengguna jalan atau masyarakat manakala terjadi kecelakaan. Ini yang belum, sehingga bahasanya sudah nyumbang lagi, ada rasa ibadahnya, ada ibadahnya. Ini yang belum ini. Nah, ini belum. Saya malah seperti itu. Saya malah BPJS itu kita sudah dipotong. Jadi ada nilai ibadahnya Iya begitu. ada. Ini itulah bagaimana mengemas ini fatwa ulama dimasukkan di dalamnya. Nah, sebagaimana agar kalau ada fatwa ulama seakan-akan belum waktunya itu sudah kutuk-kutuk bayar. Jatuh itu. Ini yang ide yang cemerlang harus kita tangkap ini. Ada. Berarti sosialisasi nanti tidak menggandeng para ustadz, kiai. Iya, karena ada nilai ibadahnya sama BPJS itu kan. BPJS ini kita dipotong biaya untuk membayar, tapi kita tidak menginginkan sakit. Tapi apakah kita merasa rugi? Tidak sakit, tidak. Kemudian tapi kita senang dengan sadar bahwasannya bayar BPJS itu untuk membantu masyarakat yang tidak mampu manakala terjadi sakit dan sebagainya. Itu mungkin juga disosialisasikan di pajak kendaraan bermotor ini melalui saya nggak bisa bayangkan Pak, kalau semua wajib pajak seperti Pak Kulem udah selesai Pak. Bukan beliau karena kiai, Pak. Harus ditangkap ini. Ini saya bangkit ini. Tetap 100% langsung Pak, target kita nyampe. Terima kasih Pak Kulem. Saya menangkap di sini Pak Kulem lebih menyentuh kepada hal yang mengetuk hati. Tidak hanya sekedar bicara sosialisasi normatif saja, tetapi sentuhan-sentuhan nilai-nilai ibadah juga perlu dikedepankan di dalam rangka untuk membangun kesadaran. Mungkin ada tambahan lagi dari bapak-bapak yang lainnya? Saya kira untuk membangun engagement antara pemerintah selaku pemungut pajak dan masyarakat selaku wajib pajak, banyak solusi-solusi, banyak cara-cara. Satu ditawarkan oleh Pak Kulem barusan. Tetapi secara politik kalau kita kalkulasi, sebetulnya masyarakat kita ini kan sudah melek ya. Mereka pintar-pintar. Mereka bayar pajak, kemudian tidak ada reward dalam bentuk program pembangunan dilakukan oleh pemerintah dan mereka bisa secara langsung merasakan. Tentu secara tidak langsung akan ada pembangkangan dalam jangka panjang, apakah itu langsung masif, sistemik, atau berupa pembangkangan kecil oleh wajib pajak, karena mereka merasa tidak dapat apa-apa setelah bayar pajak. Jadi ada take and give. Supaya ada take and give seperti apa? Ya pemerintah juga setelah dia ada anggaran, dirumuskan bersama DPR dengan seideal mungkin, kemudian betul-betul yang kita kampanyekan, kita sosialisasikan bahwa dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu kembali lagi kepada mereka, ya betul-betul pembangunan itu mereka juga harus merasakan. Pajak dalam bentuk apapun. Apakah ini domainnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau kabupaten, karena semua kan sebetulnya kalau berbicara pembangunan, pemerintah di segala level ini kan juga melakukan. Tetapi kalau case-nya adalah wajib pajak kendaraan bermotor oleh masyarakat kita ini, mereka kan kebutuhan utamanya apa sebetulnya? Jalan misalnya, infrastruktur. Nah kalau misalnya tidak ada pemerataan pembangunan diambil atau dilakukan oleh pemerintah, ini bisa jadi loh. Meskipun tidak secara langsung orang kemudian marah karena dia setiap tahun rutin membayarkan pajaknya lalu kemudian merasa tidak dapat apa-apa lalu dia melakukan pembangkangan, boikot, tidak secara langsung, tetapi didukung oleh situasi politik tertentu bisa jadi ini akan terjadi, bisa jadi. Meskipun kalau kita berbicara konteks hari ini belum akan lah, kita lihat pemimpin-pemimpin kita sekarang relatif kewajibannya masih dilakukan dengan baik. Ini kan kita sedang membahas sebetulnya soal teknis-teknis ya. Agak mudah sebetulnya karena tinggal kita sesuaikan situasi dan kondisinya seperti apa.
tahun terakhir ini kita sudah mulai menyesuaikan diri dengan penggunaan e-channel untuk melakukan pemungutan. Dan tadi Pak Heri juga sudah menunjukkan data ada progres yang cukup positif. Tetapi kalau tadi dibarengi dengan kegelisahan kenapa sudah diberikan kemudahan tetapi masih belum sepenuhnya maksimal, sebetulnya ya data lainnya juga harus dibuka. Ini sebetulnya trennya seperti apa? Di setiap akhir tahun ini apakah betul-betul target pencapaian realisasi pajak ini belum sepenuhnya sesuai harapan ataukah sebetulnya sudah sesuai dengan harapan? Kalau pada gilirannya tetap sesuai dengan harapan, maka ya kita patut berbangga dan mengapresiasi sebesar-besarnya kepada masyarakat kita. Ini kan mudah sebetulnya. Yang agak repot itu ya politik anggarannya, hal yang kita di Komisi C ya teman-teman ini kan biasa sebetulnya. Mohon maaf, misalnya saya harus cerita sedikit soal bagaimana kita memasang target realisasi. Itu kan ya bukan rahasia umum juga, barangkali teman-teman sering didekati oleh satu dua orang yang ya namanya politik ya, targetnya jangan tinggi-tinggi. Padahal ini sebetulnya sudah jelas objek pajaknya ini. Momentum bayar pajaknya sudah jelas juga. Sehingga kami sebetulnya tidak, kadang-kadang di satu sisi ini, di atmosfer yang memang semua sekarang sudah terbuka dan semua orang mengawasi ini, kadang-kadang kita juga nggak terlalu, mohon maaf, tidak terlalu bangga-bangga juga ketika misalnya dilaporkan suatu daerah pencapaian targetnya melampaui di atas 100%. Karena ada beberapa kemarin dirilis oleh Kementerian Keuangan. Ya bisa jadi dia melampaui karena memang dulu targetnya di down, ada lobby-lobby yang ini politik anggaran. Ini agak repot sebetulnya. Kalau bab teknis ini ya faktanya kita relatif semua bisa melewati, bisa mengatasi, dan cara-cara baik cara-cara lama atau cara-cara baru yang hari ini digunakan oleh teman-teman di UPT ya relatif masih tepat penggunaan lah saya kira. Mungkin itu Pak Heri. Jadi menurut informasi sebentar, jadi ini fenomena Pak, mungkin nanti bisa ditanggapin. Data tunggakan yang ada, khususnya tunggakan PKB ya, pajak kendaraan, setelah ditindaklanjuti teman-teman di lapangan itu, justru banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang notabene itu mampu Pak sebenarnya. Mobil kepunyaan siapalah gitu, pada perusahaan, punya berapa. Ini fenomena apa gitu loh Pak? Kalau menurut Pak Kus tadi kan udah ini terdampak oleh justru mungkin masyarakat kecil Pak. Rata-rata itu mungkin lebih patuh. Jangankan masyarakat, pemerintah pepakai kendaraan bermotor plat merah aja nunggu. Nah ini. Jadi fenomena apa gitu? Ya kepatuhan saja, atau paling tidak kepala daripada unit itu yang harus bertanggung jawab. Sekarang kan di masing-masing daerah kan keluhannya tunggakan untuk kendaraan plat merah. Bersemua. Yang notabene sudah ada duitnya loh Pak ya, tinggal bayarkan aja Kak. Kalau menurut saya itu harus melibatkan pihak lain, dalam hal ini inspektorat. Itu bukan main-main itu. Sudah ada uangnya. Masyarakat disalahkan karena nggak ada kemampuan bayar. Loh, kalau misalnya plat merah gimana? Ya harus ada tindakan tegas. Itu. Ya masalah tadi katakan orang kaya, ya banyak saya lihat anak-anak muda yang mobilnya sudah tidak bisa terukur harganya itu ya nunggak juga. Di medsos kan seringkali kita lihat itu, yang harga mobilnya sudah nggak karu-karuan miliatan, tapi panunya ya itu ada lah, oknum yang seperti itu ada. Kalau yang seperti itu ya orang miskin ada, orang kaya ada, pejabat juga, itu karakter manusia. Karakter manusia. Kita ya harus rajin untuk menghadapi seperti itu. Penyelesaiannya itu ya beda. Kepada orang-orang yang semacam itu memang mentalitas itu. Mungkin Pak Suyani tadi, monggo. Iya. Tadi kan kita bacanya ini sudah teknologinya dituncang baik, kok tunggakan juga masih tinggi. Ya, di sisi lain mungkin faktor ekonomi tapi harus juga Bapenda mau juga membuka sisi-sisi lain lagi.
di dalam misalnya dalam kultur pelayanan, oke, teknologi oke, tapi saat melayani yang konvensional tuh kultur pelayanannya masih kayak bukan sebagai pelayan. Kalau kita datang ke bank kan selamat pagi, apa yang bisa dibantu, dan tidak kelihatan basa-basi apa itu dibuat-buat gitu. Tapi kan masih, coba Anda masuk ke Samsat kan masih kayak apa, pejabat apa yang bisa, kan gitu, enggak Halus. ya enggak familiar gitu. Nah, ini enggak kultur pelayanannya ramah hangat ya, gitu ya. ramahnya itu harus ditransformasikan lagi, harus meniru, ngambil dari bank, dari apa, di perusahaan itu. Lah begitu muka-muka kayak saya nggak boleh di loket misalnya kan begitu, harus dari yang Orang murah bawa, senyum kayak Pak bawa Bos. uang ini harus dilayani dengan tapi senyum. kalau kolonial jangan juga lah kan gitu. Bila perlu artis-artis taruh di loket Orang bawa misalnya uang nggak pakai artis senyum. lokal, perlu kan dicari-cari gitu terus. Kedua, harus juga mengevaluasi manajemen penagihan atau manajemen melayani tunggal itu seperti apa. Misalnya kalau dalam menciptakan ketertiban sepertinya gitu ya, kantor pajak misalnya dalam hal PPN bulanan bagi badan usaha, dulu dia bulan ini nggak ada transaksi, udah nggak usah lapor. Tapi mulai tahun 22 badan usaha yang tidak melakukan PPN pajak masanya itu bulanan, wes pokoknya kena 500.000. Mungkin maksud yang penting sebenarnya melapor kan gitu supaya tertib. Lah barangkali bagaimana untuk menciptakan tertib atau mengaktualkan data misalnya itu harus dipertimbangkan juga oleh Bapenda. Mengapa saya ini kok masih ada ini? Nah, harus dianalisa juga. Tadi kan dipilah yang bayar konvensional dan lewat e-channel. Yang biasa nunggak ini yang biasa bayar lewat mana? Misalnya kan harus nggak boleh tadi misalnya ngomong ini yang orang kaya kok banyak nih cenderung yang kan gitu, yang bawah malah tertib. Belum tentu, kita harus ada data dulu. Datanya dibuka betul, lalu dianalisa bersama. Jangan-jangan apa begitu ya soal orang kayanya karena kultur pelayanan keramanya tidak baik, maka orang-orang yang punya uang tadi juga agak ogah-ogahan membayar pajak. Kan bisa jadi begitu. Nah, ini maksud saya riset dievaluasi di internal Bapenda dulu sebelum narik kesimpulan. Tapi yang selanjutnya juga saya yang paling gregetan ini soal manajemen mengatasi plat merah itu. Bagaimana kita mau ngomong rakyat suruh bayar pajak, plat merah punya pejabat masih nggak dibayar. Duitnya ada, tinggal nganggarkan. Alasannya gini-gini, kan alasannya begitu terus. Dari 5 tahun, 10 tahun lalu, ya gitu terus alasannya. Masa nggak akan ada solusi, masa nggak akan ada manajemen untuk mengatasi tunggakan plat merah. Apapun alasannya. Jadi kalau selama Bapenda tidak bisa mengenalkan plat merah itu, supaya tertib membayar pajak, janganlah berharap juga rakyat 100%, karena di sana ada keteladanan. Kaya mobil abang nggak? Kan gitu Pak. Rakyat kan butuh keteladanan. Jadi sekali lagi, janganlah pemimpi dulu 100% rakyat akan bayar pajak selama plat merah ini masih tidak mau bayar pajak. Sebenarnya kita kan mengusulkan nih, plat abang, datanan di kabupaten kan gitu. Wis dianggarnya purung. Kan dia menyusun APBD nih, mau dibawa ke provinsi untuk disahkan oleh provinsi. Loh, kamu Sidoarjo belum menganggarkan seluruh plat merahmu, maka nanti pasti kamu nggak bayar pajak. Karena itu APBD-mu nggak saya setujui dulu. Anggarkan dulu APBD untuk pajaknya plat merah. Kan bisa gitu. Kan bisa. Ya kalau nggak ada solusi gimana? Plat merah begitu nggak ada solusi. Itu maksud saya. Ini penting soal keteladanan, bukan nominalnya. Nominalnya kan kecil ya, tapi aspek keteladanannya penting itu menurut saya. Setuju, gitu. Pak, setuju. Ya, makasih. Setuju. Ya, closing statement Pak Gub. Iya, variabel kepatuhan itu memang banyak ya. Tapi di antara dari persepsi teman-teman itu, bagi kami yang mendasar memang faktor masalah regulasi. Nah, kesadaran seseorang itu muncul kan memang kadang diperlukan alat paksa, dan alat paksa yang pirantinya yaitu hukum kan ya. Nah, dan sanksi dari yang apabila tidak patuh saat ini kan baru sifatnya administratif kan itu. Administratif sendiri dipatahkan juga adanya pemutihan itu kan. Iya kan, betul ya. Apabila
tidak mematuhi batas waktu wajib pajak itu, maka dikenakan denda yang sifatnya denda administratif. Itu pun ujungnya kan juga ada pemutihan dihilangkan. Nah, kalau sekiranya wajib pajak itu apabila pajak tidak terbayarkan, maka ada konsekuensi hukumnya lebih lebih diperketat ya. Mungkin itu juga salah satu variabel untuk bisa menyadarkan diri bagi wajib pajak untuk memungkinkan nggak Pak tertib, itu dilakukan di dalam era-era saya seperti pikir ini? saya pikir Ada kan, tindakan yang lebih tegas gitu. ya memang salah satu azas dari hukum itu kan poinnya kan juga itu kan, itu salah ada sanksi itu kan, ini salah satu, sehingga aturan itu ada nyawa itu kan salah satu azas memang ya sanksi kan. Nah mungkin kalau sanksi administrasi itu belum menganggap kesadaran publik atau wajib pajak untuk mematuhi, mungkin sanksinya mungkin agak dinaikkan sedikit Gitu ya Pak. Karena pajak itu kan ada unsur memaksa. Sifat memaksanya kan ada. Kalau retribusi kan enggak gitu. Iya kan gitu kan. Tapi di suatu situasi politis seperti ini gimana? Dan ini pemerintah, dan ini bisa saya pikir para yang memutus terhadap perundang-undangan, yaitu undang-undangan, bisa memformulasikan kira-kira bentuk sanksi yang lebih ditingkatkan sedikit, dan itu bisa memberikan efek jera bagi wajib pajak apa kan. Itu otoritas dari pemerintah pusat ya, antara karena pembuat undang-undang itu kan DPR pusat dan pemerintah pusat sana. Itu sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Ada closing opini dari saya. Terima kasih Mas Aris. Terima kasih Pak. Bapak-bapak ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup terwakili Pak Agung. Terwakili Pak Agung. Jadi close statementnya tadi sudah bisa mewakili diskusi dan obrolan santai kita pada saat ini. Yang intinya adalah pertama, Bapenda sudah on the track melaksanakan pelayanan berbasis digital, namun dalam pelaksanaan masih perlu ada beberapa penyempurnaan terkait dengan program dimaksud. Kemudian catatan penting lagi adalah faktor keteladanan. Itu menjadi sangat penting di dalam rangka membangun kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Demikian obrolan santai, diskusi kita santai pada sore hari ini. Terima kasih kepada bapak-bapak narasumber yang sedianya sudah hadir memberikan pendapatnya dalam rangka untuk kemajuan Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur ke depannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.